Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen ilmu dasar keperawatan 3, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang infeksi amuba. Perkenalkan, nama saya Latifah Suryati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Triana Nuriski, Nengsi, Vilahdang Mulyasari, dan Fawas. Topik yang pertama yaitu definisi infeksi amuba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi amuba, amubiasis. Penyakit amubiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Entamuba histolytica melalui transmisi fekal oral, yaitu rute penularan penyakit ketika patogen dalam tinja masuk saluran pencernaan. Meski infeksi biasanya asimptomatik, akan tetapi gejala seperti diare ringan hingga disentri berat dapat terjadi. Amuba termasuk dalam kelas Rhizopoda filum protozoa. Manusia merupakan host 6 spesies amuba yang hidup dalam rongga usus besar, yaitu Entamuba histolytica, Entamuba coli, Entamuba hartmanni, Iodamoeba buchle, Dintamuba fragilis, Endolimax nana, dan satu spesies amuba yang hidup di dalam mulut yaitu Entamuba gingivalis. Semua amuba ini tidak patogen, hidup sebagai komensal pada manusia, kecuali Entamuba histolytica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Entamuba histolytica. Manusia merupakan host pada parasit ini. Penyakit yang disebabkannya disebut amubiasis atau amubiasis intestinalis. Seringkali disebut disentri amuba. Amubiasis terdapat di seluruh dunia atau kosmopolit, terutama di daerah tropis dan daerah beriklim sedang. Morfologi. Bentuk histolytica bersifat patogen dan mempunyai ukuran 20-40 mikron. Bentuk ini berkembang biak secara biner di jaringan dan dapat merusak jaringan tersebut. Sesuai dengan nama spesiesnya, Entamuba histolytica. Histo, jaringan, lysis, hancur. Bentuk minuta adalah bentuk pokok esensial. Tanpa bentuk minuta, daur hidup tidak dapat berlangsung. Besarnya 10-20 mikron. Bentuk kista dibentuk di rongga usus besar. Besarnya 10-20 mikron. Berbentuk bulat atau lonjong, mempunyai dinding kista dan ada inti entamuba. Bentuk kista matang ini tidak patogen, tetapi dapat merupakan bentuk infektif. Siklus hidup Entamoeba histolytica mempunyai 3 stadium, yaitu yang pertama ada stadium tropozoid, yang kedua ada stadium minuta, dan yang ketiga ada stadium kista. Siklusnya seperti gambar yang di atas. Stadium histolytica dan bentuk minuta adalah bentuk tropozoid. Kista matang yang tertelan manusia. Organisme di dalamnya akan aktif, berkembang menjadi 4 stadium tropozoid metakistik. Stadium ini kemudian berkembang menjadi tropozoid di usus besar. Di rongga usus halus, dinding kita dihancurkan. Terjadi eksistasi dan keluarlah bentuk-bentuk minuta yang masuk ke rongga usus besar. Bentuk minuta dapat berubah menjadi stadium tropozoid yang patogen. Dengan peristaltis usus, bentuk ini dikeluarkan bersama isi ulkus rongga. Usus kemudian menyerang lagi mukosa usus yang sehat atau dikeluarkan bersama tinja. Pada saat kista termakan, dia akan menjadi eksistasi, keluar dari kista. Dalam eksistasi, terjadi kista menjadi metakista, lalu akan terjadi metakistik tropozoid. Jika sudah terbentuk tropozoid, kista dapat bergerak aktif dan melakukan inflasi ke dinding usus. Dari inflasi ke dinding usus dapat masuk ke pembuluh darah, sehingga sampai ke organ-organ lain. Paling sering ke hepar sehingga menyebabkan abses hepar, atau dia terus melakukan inflasi melalui sepanjang usus sampai terjadi enkistasi, masuk kembali ke dalam kista, dan akhirnya kista akan keluar melalui feses. Poin yang keempat, patogenesis. Stadium tropozoid memasuki mukosa usus besar yang utuh atau invasif dan mengeluarkan enzim hemolisin yang dapat menghancurkan jaringan atau lisis.
Kemudian memasuki submukosa dengan menembus lapisan muskularis mukosa, bersarang di submukosa, dan membuat kerusakan yang lebih luas. Dengan aliran darah, stadium tropozoid dapat tersebar ke hati, paru, dan otak. Stadium tropozoid ditemukan dalam jumlah besar di dasar dan dinding ulkus. Dengan peristaltik usus, stadium tropozoid ini dikeluarkan bersama isi ulkus ke rongga usus, kemudian menyerang lagi mukosa usus yang sehat atau dikeluarkan bersama tinja. Tinja ini disebut tinja disentri, yaitu tinja yang bercampur lendir dan darah. Selanjutnya di sini terdapat gejala penyakit infeksi amuba. Disentri amuba merupakan bentuk dari amoebiasis. Gejala disentri ini meliputi buang air besar berisi darah atau lendir, sakit perut, hilangnya selera makan, turun berat badan, demam, serta rasa dingin. Tanda klinis dari amoebiasis kolon akut bila terdapat sindrom disentri disertai sakit perut. Biasanya gejala diare ini berlangsung tidak lebih dari 10 kali sehari. Pada disentri basilaris, diare dapat terjadi lebih dari 10 kali sehari, atau disebut juga dengan sindrom disentri. Sedangkan pada amoebiasis kolon menahun, biasanya terdapat gejala diare ringan diselingi dengan obstipasi. Dapat juga terjadi suatu eksaserbasi akut penyebaran ke luar usus atau ekstraintestinal, terutama ke hati. Pada amoebiasis hati, biasanya didapatkan gejala berat badan menurun, badan terasa lemah, demam, tidak nafsu makan, disertai pembesaran hati yang disertai nyeri tekan. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauji. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan histolitika, bentuk tropozoid, dan kista dalam tinja. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya leukositosis. Bila amuba tidak ditemukan, pemeriksaan tinja perlu dilakukan 3 hari berturut-turut. Pemeriksaan serologi darah perlu dilakukan untuk menunjang diagnosis. Proktoskopi dapat digunakan untuk melihat luka yang terdapat di rektum, dan untuk melihat kelainan di sigmoid digunakan sigmoidoskopi. Pencegahan. Pengenalan tindakan sanitasi yang adekuat dan penyuluhan tentang rute penularan. 1. Peningkatan kebersihan per orang, antara lain mencuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air hangat setelah buang air besar, mencuci anus dan sebelum makan. 2. Air yang dimasak sampai mendidih sebelum diminum. 3. Mencuci sayuran dengan asam asetat dan vinegar minimal 15 menit sebelum konsumsi salad. 4. Mencuci sayuran atau memasaknya sampai matang sebelum dimakan. 5. Buang air besar di jamban. Tidak menggunakan tinja manusia untuk pupuk. 6. Menutup dengan baik makanan yang dihidangkan. Membuang sampah di tempat sampah yang ditutup untuk menghindari lalat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.